Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi. Di video ini saya akan berbagi bacaan tentang farce atau lelucon, bagaimana suasana, latar dunia, dan pola alur farce. Sebelum menyimak pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Jika kita menyebut melodrama sebagai tragedi yang tidak pernah berkembang, kita dapat mengatakan bahwa farce adalah komedi dengan kecepatan maksimum. Farce biasanya drama yang sangat lucu, berhubungan dengan situasi yang sangat berbahaya. Orang-orang digiring ke batas ekstrim, baik secara fisik maupun emosional. Tokoh-tokohnya sering berada di tepi jurang bencana. Tubuh tokohnya sepenuhnya biasanya menguasai pikirannya. Namun kita tertawa melihat kondisi seperti itu. Farce ini pertama kali muncul di Yunani pada periode klasiknya, di abad ke-5 sebelum Masehi, terutama dalam drama Aristophanes. Jadi karya-karyanya ini bagian dari satir politik, olok-olokannya sadis atau keterlaluan. Bentuk drama komedi dan farce itu sangat berbeda. Drama komedi klasik atau komedi aristopanik disebut biasanya komedi lama, sedangkan bentuk yang lebih akrab yang digerakkan oleh plot itu disebut komedi baru. Namun sementara komedi baru mendapatkan popularitas dan mengakar di abad-abad berikutnya. Selanjutnya kemudian berkembang di seluruh sejarah dan tradisi hiburan populer, di acara-acara seperti di pameran, festival, dan hari-hari libur, keagamaan yang melibatkan pemain berkeliling, badut, pemain sulap, pantomim, pendongeng, pertunjukan boneka, dan lainnya. Ini memainkan jenis sandiwara yang menggunakan banyak lelucon yang sama seperti Aristophanes. Lelucon mesum, alur cerita yang luas, dan komedi fisik atau slapstick gitu. Nah, sekitar abad ke-17 ini komedi dell'arte menggunakan banyak alur cerita dari farce sebelumnya dan banyak adegan keterlaluan. Para pemain ini pada gilirannya memengaruhi teater karya seperti Molière dan lainnya. Saat ini Anda mungkin akrab dengan sketsa komedi dalam film-film seperti Charlie Chaplin, Adam Sandler, Jim Carrey, dan lain-lain. Jadi farce ini memengaruhi genre-genre komedi semacam itu, dan sekarang kita bisa lihat bentuknya yang sangat beragam. Apa suasana dari sebuah farce? Seperti komedi klasik, farce ini membuat kita atau penonton merasa superior dari manusia lain dan menertawakan kemalangan tokoh-tokohnya. Biasanya tokoh dalam farce ini melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Misalnya menipu istrinya, meninggalkan pekerjaan atau sekolah ketika dia tidak seharusnya melakukannya, atau misalnya berpura-pura menjadi orang lain. Dan berisiko kehilangan semua yang dia anggap berharga, kemudian terjerembab dalam kesalahan yang memalukan. Jadi tokohnya harus melakukan sesuatu apa saja untuk menghindari bencana yang akan terjadi jika misalnya dia ketahuan. Dan tentu saja
Berbagai peristiwa persekongkolan ini membawanya ke jurang kehancuran. Misalnya istrinya muncul pada saat yang tidak seharusnya, atau sesuatu yang membahayakan ini jatuh ke tangan yang salah. Nah, kebanyakan lelucon adalah tentang suami yang selingkuh ya, dan jarang tentang istri yang selingkuh ya. Karena kegemarannya ini dekat dengan bencana, farce ini memiliki nilai rasa urgensi atau sesuatu yang mendesak ya. Jadi seringkali waktu cepat habis dan malapetaka datang semakin dekat gitu ya. Tokoh utama hanya memiliki beberapa hari atau menit untuk keluar dari kesulitannya. Selain suasana berkecepatan sangat tinggi dan bencana akan datang, farce ini atau lelucon seringkali memiliki kesan kasar ya tentang hal itu ya. Ini biasanya lebih berkaitan dengan sisi fisik kehidupan daripada hal intelektual ya. Biasanya farce berkaitan tentang fungsi tubuh ya. Orang tua hampir tidak bisa berjalan ya. Masih terangsang oleh seorang gadis yang baik gitu ya. Atau seseorang kentut di tengah adegan bercinta misalnya ya. Nah, contoh-contoh adegannya ya kalian bisa lihat adegan Charlie Chaplin ya. Jadi suasana khas lainnya dalam lelucon adalah nuansa kekerasan. Para pelayan dipukuli oleh majikannya yang marah, yang bodoh atau orang bodoh yang kikuk ini jatuh ke dalam lubang, misalnya, terbanting ke pintu, jendela jatuh ke tubuh, dan bahkan alat kelamin misalnya tersangkut resleting ya di celananya. Dan ketika melihat peristiwa itu, melihat orang lain kesakitan, ini justru membuat kita tertawa ya, terbahak-bahak. Lalu selanjutnya, bagaimana latar dunia farce? Dunia farce atau lelucon ini penuh dengan bahaya, sesuatu yang urgensi, mendesak ya, dan rasa sakit. Bukan tempat yang ramah ya. Apapun yang salah ini akan terjadi. Sepertinya ada kekuatan gelap dan jahat yang bekerja. Beberapa kejahatan membuat objek ini berbalik melawan tokohnya, mengacaukan dunia tokohnya dengan sengaja, gitu ya, membuat jebakan dan tipu daya untuk tokohnya ini di setiap kesempatan. Ya. Nah, dalam genre lain, dunia tampaknya ini memiliki beberapa rasionalitas absolut ya. Tragedi misalnya bertentangan dengan kode moral universal yang pada akhirnya terbukti benar gitu ya. Komedi ini menunjukkan bagaimana kepada kita dunia yang salah atau yang terhalang, terhambat ya, yang bergerak menuju dunia ideal atau dunia yang terbuka, yang ideal gitu ya. Melodrama memberi kita personifikasi benar dan salah. Nah, semua genre itu menyiratkan bahwa di sekitarnya ada tempat yang ideal, di mana ketertiban berlaku. Di dalam farce itu tidak demikian, ya, yakni tentang manusia yang melawan kekacauan. Plot khas apa yang muncul dalam farce atau lelucon? Farce atau lelucon ini terjadi di dunia tanpa alasan. Tokoh utamanya mungkin salah satu orang yang waras ya, dalam tanda kutip. Memang dia mungkin bukan orang yang paling baik ya. Bisa saja dia menjadi suami yang suka berselingkuh misalnya. Tetapi dia tetap menjadi titik fokus ya ketika turun terjun ke dunia kegilaan ya.
Tokoh utama ini pada dasarnya memiliki 3 pilihan yang membentuk dasar untuk sebagian besar plot atau farce atau lelucon. Ya. Tokoh utama harus menahan kekacauan ya, dengan seluruh kekuatannya. Nah, tokoh utama harus menjadi bagian dari dunia gila untuk bertahan. Dan tokoh utama ini memutuskan untuk melawan kegilaan dunia. Yang pertama tadi adalah tokoh utama harus menahan kekacauan dengan seluruh kekuatannya. Jadi tokoh utama berjuang untuk menjaga pikirannya tetap fokus pada rasional ya, untuk mengejar apapun tujuannya dengan tujuan yang jelas dan untuk menghindari menjadi gila sendiri. Lalu yang kedua, ini tokoh utama harus menjadi bagian dari dunia gila untuk bertahan. Seringkali tokoh utama ini didorong ke dunia yang aneh ya, secara tidak sengaja. Jika dia berselingkuh dari istrinya, dia harus membuat serangkaian kebohongan dan dengan demikian menciptakan dunia gilanya sendiri yang harus dia tinggali dan wujudkan. Jika dia misalnya telah berbohong, dia harus melakukan apa saja yang diperlukan untuk membuat kebohongan itu menjadi nyata. Ya. Lalu yang ketiga, ini tokoh utama memutuskan untuk melawan kegilaan dunia. Ya. Nah, terkadang tokoh utama ini menjadi semacam sosok guru super, ya. Seperti melawan rintangan yang mustahil, mencoba membuat orang gila di dunia ini melihat kebodohannya atau membawa perubahan di dalamnya. Ya. Seringkali peran guru ini ya diperankan oleh penulis drama itu sendiri ya, dan dia menggunakan dramanya untuk menyerang apa yang dia lihat sebagai kebodohan dunia nyata tempat dia tinggal. Ya. Ketika ini terjadi, farce atau lelucon ini berubah menjadi satir. Kadang-kadang drama yang ditulisnya itu merupakan olok-olok terhadap praktik aneh di kehidupan kita. Ya. Dalam 3 pola cerita umum tadi, beberapa perangkat plot muncul. Pertama adalah penipuan. Lelucon dimulai ketika seseorang ini membuat kebohongan dan kemudian membuat jalinan jaring strategi, hambatan atau perlawanan pembalikan dan nyaris celaka ini yang rumit ya sebelum mencapai kesuksesan di akhirnya. Lalu selanjutnya adalah mengejar cinta. Seseorang dengan nafsu mengejar orang lain baik untuk pernikahan atau untuk bersenang-senang. Seperti kebanyakan komedi yang baik ya, farce atau lelucon ini melibatkan romansa ya, dan bisa tentang seorang anak laki-laki mendapatkan seorang gadis, misalnya seperti itu ya. Namun cinta ini tidak selalu murni biasanya ya dalam farce. Farce mengungkapkan 2 jenis romansa yang sangat berbeda. Kita bisa menyebutnya pengejaran cinta sejati dan pengejaran cinta palsu. Tipe pertama adalah ini pacaran yang autentik ya. Jadi penonton ingin pasangan kekasih ini bersatu karena mereka adalah orang baik ya, dan pantas mendapatkan kebahagiaan. Tipe kedua ini pengejaran cinta palsu. Dalam pengejaran cinta palsu, pola ini dikalahkan ya dalam beberapa cara. Biasanya situasi menjadi kacau balau ya karena misalnya wanita mengejar pria itu.
Tapi saat ini ya, di abad ke-21 ini mungkin tidak tampak sebagai ide yang berani ya, yang keterlaluan, yang aneh ya, seperti di masa lalu. Tetapi banyak vars atau lelucon ini mendapatkan kesenangan dengan melihat wanita berperilaku bertentangan dengan tipikalnya. Pengejaran itu bukan tentang cinta ya, tapi tentang nafsu. Jadi pernikahan bukanlah tujuan ya, tapi hanya rayuan ya. A tidak ingin menikahi B, melainkan untuk sekedar menidurinya begitu ya. Nah, formula semacam itu cukup populer dan bertahan lama sehingga nama subgenre yang lain muncul ya, untuk menggambarkan kejaran-kejaran ini penuh nafsu itu. Jadi seringkali disebut dengan lelucon kamar tidur gitu ya. Lalu selanjutnya adalah mendapatkan harta karun ya. Jadi seseorang harus merebut barang berharga atau hal yang penting sebelum terlambat ya. Atau setidaknya mencegah orang lain mengambilnya terlebih dahulu. Misalnya benda ini bisa berupa surat yang memberatkan suami ya, bersalah, atau dokumen yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Selanjutnya adalah ini kebetulan biasanya memainkan peran membuat bencana. Ingat aturan operasi dalam lelucon itu adalah bahwa apa yang bisa salah itu akan terjadi. Hal-hal kebetulan seringkali memainkan peran berubahnya peristiwa. Kebetulan di sini tidak melulu bersifat buruk ya, ada juga yang sifatnya baik. Lalu selanjutnya adalah kesalahpahaman membuat orang menjadi masalah ya. Nah, orang-orang mendapatkan arah yang salah sepanjang cerita dalam vars. Jika saya mengatakan jam 11, saya mungkin bermaksud jam 11 malam ya. Tetapi Anda tentu saja akan mendengar jam 11 pagi. Nah, terkadang kesalahpahaman ini didasarkan pada perangkat yang dikenal sebagai quid pro quo. Jadi istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu untuk sesuatu atau ini untuk itu ya, semacam kompensasi. Dan istilah ini sering digunakan dalam konteks hukum ya, ketika mendiskusikan misalnya sebuah kontrak. Dalam vars atau lelucon ya, perangkat ini terjadi ketika dua orang ini sedang membicarakan sesuatu dan masing-masing ini berasumsi ya secara keliru dan beranggapan bahwa orang lain ini memiliki arti yang sama dalam pikirannya. Jadi mereka merasa saling mengerti padahal mereka punya penafsiran yang berbeda. Nah, gitu ya. Selanjutnya adalah penyamaran. Jadi seseorang perlu berpura-pura menjadi orang lain. Ya. Penyamaran biasanya baik untuk membuat seseorang ini keluar dari masalah atau untuk membantu seseorang mencapai suatu tujuan. Ya. Seorang pria muda akan berpura-pura menjadi kaya ya, untuk menipu ayah pacarnya. Seorang pelayan laki-laki mengaku bangsawan ya untuk menaklukkan keluarga perempuan. Ini seperti permainan trik ya atau muslihat dari salah satu pola alur komedi klasik. Dalam vars atau lelucon, penyamaran ini dilakukan secara konyol yang ekstrim ya, dan seringkali melibatkan seorang pria yang berpura-pura menjadi seorang wanita gitu ya. Tampaknya ada sesuatu yang secara intrinsik lucu ya tentang seorang pria yang berpakaian seperti seorang wanita. Pria berpenampilan menarik telah menjadi bahan olok-olok selama berabad-abad begitu ya.
Selanjutnya ini terkait erat dengan penyamaran ya, bersembunyi. Tokoh-tokoh dalam farce atau lelucon ini selalu membawa diri mereka masuk ke tempat yang salah pada waktu yang salah ya. Dan satu-satunya jalan adalah menemukan tempat untuk bersembunyi. Hampir semua hal akan dilakukan dalam keadaan darurat ya. Adegan seperti itu ini sangat umum ya dalam drama farce. Selanjutnya adalah objek menghancurkan kehidupan manusia, orang-orang gitu. Hal-hal apapun tampaknya memiliki kehidupan jahat dalam dirinya ya. Bertekad untuk melakukan kejahatan. Jika ada surat itu akan jatuh ke tangan yang salah. Jika ada mesin, misalnya mesin itu akan rusak. Jika ada pintu itu akan macet. Jika ada resleting, seseorang akan membuat beberapa bagian tubuhnya tersangkut. Gitu ya. Nah, peristiwa kompleks dan berbelit-belit membangun adegan kekacauan, serangkaian peristiwa kompleks ya dan berbelit-belit terjadi. Semua kerumitan dan jebakan mengarah pada klimaks drama yang berbelit-belit dan intens ya. Kegilaan muncul, alam semesta tidak terkendali. Upaya menemukan rasionalitas apapun hampir tidak berguna. Plot twist membawa kita ke jalan yang semakin sempit ya. Sampai tidak ada yang bisa dilakukan selain meledaknya kekacauan. Aktivitas fisik hampir tidak ada artinya. Pemukulan, pelarian, pertarungan konyol, pengejaran, kebisingan, kebingungan. Gitu ya. Adegan pada akhirnya dibersihkan ini dengan kognisio. Anda akan ingat bahwa kognisio adalah saat di mana misteri diungkap, ya. Jawaban ditemukan, dan semua identitas yang salah terungkap. Dan itu selalu merupakan penemuan yang bagus. Ya. Kognisio ini sering memberikan petunjuk yang sangat penting tentang makna drama tersebut. Ya. Penulis drama ini sering menciptakan rahasia yang diungkapkan untuk membuat beberapa komentar ya tentang kehidupan yang dilihatnya. Jadi, jika rahasianya adalah tentang gender asli seseorang, seseorang pria berpura-pura menjadi wanita selama ini. Nah, drama tersebut mungkin mengomentari ekspektasi gender dari masyarakat. Jika rahasianya adalah tentang hubungan yang telah lama hilang, penulis naskah mungkin akan mengomentari ya garis berbahaya ya yang terletak di antara kebenaran dan ilusi. Jadi kita dapat benar-benar yakin siapa sebenarnya seseorang gitu ya. Nah, jika rahasianya adalah tentang harta karun ya, yang telah lama tersembunyi atau skandal keluarga yang telah lama ini terkubur ya. Penulis drama mungkin akan berkomentar tentang hubungan antara masa lalu dan masa kini. Demikianlah pembahasan tentang farce atau lelucon, bagaimana suasana, latar dunia, dan pola alur farce. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.